Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, sesuai dengan yang di intro tadi, aku Jasmine. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi Bimbingan Konseling, yaitu menjelaskan secara singkat mengenai macam-macam atau model-model dari konseling, sekaligus untuk menambah wawasan kepada kita semua. BTW guys, di video ini nanti aku mau membahas 8 model-model konseling. Apa aja sih? Nah, ada teori psikoanalisis, teori behavioristik, teori humanistik, teori client-centered, teori gestalt, teori analisis transaksional, teori Adler, dan teori spiritual. Langsung aja ke teori yang pertama, yaitu teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis, tokohnya adalah Sigmund Freud. Ia merupakan seorang ahli saraf dan ilmuwan psikologi asal Austria. Dalam psikoanalisis, Freud memperkenalkan 3 struktur kejiwaan, yaitu the conscious mind atau kesadaran, yaitu pikiran, perasaan, dan persepsi kita. Yang kedua adalah preconscious mind atau prakesadaran, misalnya adalah mimpi dan lamunan. Yang ketiga adalah the unconscious mind, yaitu alam bawah sadar. Kemudian Freud juga menjelaskan mengenai 3 struktur dasar kepribadian, yaitu id yang mendorong semua perbuatan, misalnya rasa lapar. Yang kedua adalah ego, tugasnya sebagai pengontrol, misalnya mengerem untuk tidak makan terlalu banyak. Yang ketiga adalah superego, yaitu aspek moral dalam kepribadian. Tugas dari struktur dasar kepribadian ini adalah bekerja sama dalam menciptakan perilaku manusia. Teori yang kedua adalah behavioristik. Dalam behavioristik ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah reinforcement theory yang dipopulerkan oleh Skinner. Ia merupakan seorang psikolog asal Amerika Serikat. Skinner menekankan pada operant behavior, yaitu memfokuskan pada perilaku yang tampak. Perilaku dapat terbentuk karena adanya penguatan dari lingkungan. Nah, prosesnya itu disebut dengan operant conditioning. Di sini ada 4 penerapan operant conditioning. Yang pertama adalah token ekonomi, yaitu perilaku yang diinginkan bisa ditukarkan dengan barang atau uang yang diinginkan oleh konseling. Yang kedua adalah punishment, tujuannya untuk mengurangi munculnya perilaku yang tidak diharapkan. Yang ketiga negative reinforcement, yaitu menghapus stimulus yang tidak menyenangkan. Dan yang terakhir adalah positive reinforcement, yaitu penguatan atas perilaku yang diharapkan. Untuk yang kedua adalah social learning theory yang dipopulerkan oleh Albert Bandura. Ia merupakan seorang psikolog asal Kanada dan penggagas teori kognitif sosial. Albert Bandura berpendapat bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling dari seseorang yang ada di lingkungan sekitar individu tersebut. Ia bereksperimen menggunakan bubodol. Nah, dalam social learning theory ini ada 4 proses dalam perilaku modeling. Yang pertama adalah attentional process, yaitu memberikan perhatian dan memahami perilaku. Yang kedua adalah retention process, yaitu mengingat perilaku dari model. Yang ketiga production process, yaitu mencoba mempraktekkan perilaku nyata secara fisik. Yang keempat adalah incentive motivational process, yaitu proses belajar untuk mengulangi perilaku tersebut. Teori yang ketiga adalah humanistik. Tokohnya yaitu Abraham Maslow. Ia berasal dari New York dan seorang psikolog. Teorinya disebut sebagai hierarchy of needs atau individu yang sehat secara psikologis. Maslow menggambarkan sebagai piramid yang dibagi menjadi 5 bagian. Yang paling bawah atau yang kelima adalah kebutuhan fisiologis, yang keempat kebutuhan rasa aman, yang ketiga kebutuhan sosialisasi, yang kedua adalah kebutuhan harga diri, dan yang paling atas adalah kebutuhan aktualisasi diri. Teori Maslow menekankan bahwa manusia butuh berkembang atau aktualisasi diri dan merasa aman atau basic and psychological needs. Teori selanjutnya atau yang keempat yaitu client-centered. Tokohnya Carl Rogers yang merupakan seorang psikolog dari Amerika Serikat. Inti dari teori client-centered adalah menekankan pada konseli untuk menentukan hal-hal baik untuk dirinya dan pemecahan masalah yang dihadapinya. Proses konseling dalam client-centered adalah konseling memusatkan pada pengalaman individual. Konseling berupaya meminimalisir rasa terancam melalui penerimaan terhadap konseling, redefinisi pengalaman, dan wawancara. Selanjutnya teori Gestalt. Tokohnya adalah Frederick Perls.
Ia adalah seorang psikiater, psikoanalisis, dan psikoterapis asal Jerman. Tujuan dari teori Gestalt adalah mampu membuat konseli agar tidak bergantung pada orang lain dan membuat konseli dapat berbuat banyak dari apa yang dipikirkan atau dilakukannya. Teori yang ketujuh yaitu analisis transaksional. Tokohnya Eric Berne, ia seorang psikolog ahli kejiwaan yang berasal dari Kanada. Berne berpendapat bahwa dalam diri manusia mempunyai 3 struktur ego, yaitu ego anak, ego dewasa, dan ego orang tua. Ia juga mengelompokkan transaksi atau komunikasi menjadi 3 bagian. Yang pertama, transaksi komplementer, yaitu transaksi yang terjadi antara 2 ego yang sama. Yang kedua, transaksi menyilang yang terjadi antara 2 ego yang berbeda. Yang ketiga adalah transaksi terselubung, yaitu bisa jadi salah satu dari individu menggunakan 2 ego yang sama. Penempatan 3 struktur ego dalam berkomunikasi harus sesuai supaya tidak terjadi komunikasi yang menyilang. Selanjutnya, teori yang ketujuh adalah teori Adler. Tokohnya Alfred Adler, ia merupakan psikolog, dokter, terapis, sekaligus pendiri awal aliran psikologi individual. Ia berpendapat bahwa manusia lahir dengan keadaan tubuh yang lemah dan perasaan yang tidak berdaya, atau yang disebut sebagai inferior. Nah, perasaan inferior inilah yang mendorong manusia untuk menetapkan tujuannya untuk mengatasi ketidakberdayaannya. Individu yang sehat secara psikologis, ia akan berjuang meraih keberhasilan semua manusia atau semua orang. Sedangkan individu yang tidak sehat secara psikologis, ia berjuang hanya untuk meraih keberhasilan dirinya sendiri, atau yang disebut sebagai superioritas. Teori yang terakhir adalah teori spiritual. Tokohnya adalah Imam Al-Ghazali. Ia seorang filosof, teolog, ahli hukum, dan sufi dari Khurasan. Dalam pembagian manusia, Al-Ghazali membagi menjadi 4. Yang pertama, al-ruh, artinya hati dan roh. Itu sama-sama bermakna latifah robbaniyah. Yang kedua adalah al-nafs, menurut tasawuf adalah nafsu. Yang ketiga adalah al-qalb, yaitu hati, yang lebih merujuk pada aspek rohani. Menurut At-Tirmizi adalah pusat perasaan, pengenalan emosi dalam diri manusia. Yang terakhir adalah al-aql. Al-aql yaitu akal, ibarat dari sifat-sifat ilmu yang bertempatan di hati. Demikian tadi pembahasan singkat 8 model-model konseling. Semoga bisa menambah wawasan kepada kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Thank you for watching guys. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.